Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan membahas pendalaman materi pedagogik, yaitu teori belajar. Untuk itu, simak video ini sampai selesai agar lebih siap untuk menghadapi pretest PPG tahun 2022. Teori belajar biasanya sering muncul pada soal-soal pretest PPG di tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, mempelajari teori belajar sangatlah penting. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Ada 5 macam teori belajar yang harus dipahami oleh rekan-rekan guru. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Yang keempat, teori belajar konstruktif. Dan yang kelima, teori belajar sibernetik. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar ini adalah merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Stimulus dan respon adalah ciri dari teori belajar behavioristik. Apabila Bapak Ibu nanti di dalam soal menemukan kata-kata stimulus dan respon pada teori-teori belajar, otomatis teori belajar tersebut adalah teori belajar behavioristik. Lalu bagaimana penerapannya di dalam kelas? Yang pertama adalah guru harus menyusun materi secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai materi yang kompleks. Selanjutnya, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Dan yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Dan inti dari teori behavioristik ini adalah guru lebih dominan ketika kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Itulah dia teori yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua adalah teori belajar kognitivisme, yaitu teori belajar yang dilaksanakan oleh individu merupakan hasil interaksi aktivitas mentalnya dengan lingkungan, sehingga menghasilkan perubahan perilaku dan pengetahuannya. Yang menjadi ciri dari teori kognitivisme ini adalah mental dan lingkungan. Apabila nanti di dalam soal ada kata-kata antara mental dan lingkungan yang berkaitan, tentunya hal tersebut merupakan ciri dari teori belajar kognitivisme. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitivisme adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik atau oleh siswa, serta memberi mereka ruang untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Dan intinya adalah teori kognitivisme ini menekankan keaktifan siswa untuk saling berinteraksi melalui kegiatan kelompok ataupun tanya jawab, agar mental dari siswa tersebut dan juga lingkungannya di dalam kelas bisa saling berinteraksi dan juga ada aktivitas di antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan
perubahan perilaku siswa dan pengetahuannya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, teori belajar humanisme merupakan sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri atau potensi dirinya untuk diterapkan di lingkungannya. Tugas guru adalah memotivasi siswa agar mampu menggali kemampuannya itu. Dan yang menjadi ciri khas dari teori belajar humanisme ini adalah tentunya kata-kata memanusiakan manusia. Dan jika di dalam soal nanti ada seperti itu, yaitu mengenai memanusiakan manusia, tentu saja itu termasuk ke dalam teori belajar humanisme. Lalu bagaimana penerapannya di dalam kegiatan pembelajaran? Guru dapat memberikan reward ataupun hadiah kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal ataupun mengerjakan tugas, ataupun misalnya mempresentasikan sesuatu. Agar apa? Agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Inti dari teori belajar humanisme adalah memanusiakan manusia dan juga pemberian reward kepada siswa yang berprestasi ataupun punishment, hukuman kepada siswa yang telah melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme, yaitu merupakan teori yang memunculkan rasa keingintahuan dari peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya, membentuk masyarakat belajar atau belajar secara kelompok tertentu. Tugas guru adalah menstimulus dan memotivasi agar timbul kemauan belajar dari dalam diri siswa. Tentunya yang menjadi ciri khas dari teori konstruktivisme ini adalah cara guru memunculkan rasa keingintahuan dari peserta didik itu. Caranya seperti apa? Yaitu dengan menstimulus dan juga memotivasi siswa. Dalam proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan dari teori konstruktivisme ini, yaitu melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam misalnya, dan juga dunia nyata. Kemudian guru membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi ataupun pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Itulah dia penerapan teori konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah teori belajar sibernetik, merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif atau kognitivisme yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadi perubahan kemampuan yang terkait pada situasi tertentu. Dalam penerapannya, memandang komunikasi sebagai suatu sistem di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Inti dari teori belajar sibernetik ini adalah komunikasi dan juga proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung tadi. Contohnya adalah teori dari belajar sibernetik ini, yaitu misalnya belajar daring. Jadi belajar dengan teori ini tidak perlu tatap muka. Dan ini adalah teori yang bisa digunakan ketika pembelajaran daring
ataupun misalnya via Zoom meeting dan lain sebagainya. Itulah dia 5 teori yang perlu Bapak Ibu ketahui, mulai dari pengertiannya sampai juga penerapannya, agar nanti ketika menemukan soal-soal yang berkaitan dengan teori belajar, Bapak Ibu bisa mengetahui dan juga bisa membedakan antara satu dengan lainnya.